Keseriusan melintas di hati Xiaoyan ketika ia melihat Xiao Youtian dan tetua pertama menyerang secara bersamaan. Salah satu dari mereka adalah dosen bintang 1 tingkat menengah, sementara yang lainnya adalah dosen bintang 1 tingkat lanjut. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi luar biasa dahsyat setelah bergandengan tangan. Xiaoyan akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa jika ia meremehkan kekuatan mereka. Kalian berdua benar-benar cemas. Kemungkinan besar semua orang yang hadir tahu persis apa yang kalian berdua rencanakan, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Ia melepaskan tubuh kaca King Kong hingga batas maksimal. Tubuhnya yang semula besar kembali membesar hingga mencapai puncak setinggi 99 kaki. Cahaya keemasan yang tenang menyinari permukaan tubuhnya setelah perlahan berubah menjadi warna keemasan gelap. Kulit keemasan bergetar hebat saat suara gemuruh samar keluar dari pori-porinya. Namun, Xiaoyan merasa tidak puas meskipun telah melepaskan tubuh kaca King Kong hingga puncaknya. Tangannya membentuk segel dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat tato klan terbentuk, aura Xiaoyan melonjak liar di depan mata Yao Xiaotian dan tetua pertama yang tercengang. Dalam sekejap mata, ia telah menjadi dosen bintang 1 tingkat lanjut. Auranya bahkan sedikit lebih kuat daripada tetua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Dia bahkan bisa memperkuat dirinya 2 tingkat. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa pun tidak mampu melakukan ini, gumam duo Yao Xiaotian. Hati mereka berdua bagaikan lautan badai. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas dosen. Namun, Xiaoyan mampu langsung melompat dari level awal ke level lanjutan. Teknik rahasia sekuat itu sangatlah langka. Izinkan aku menguji seberapa kuat 2 dosen jika digabungkan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak setelah merasakan kekuatan dahsyat yang mampu mengendalikan dunia. Tawanya bagaikan guntur yang menggema di angkasa. Darah di tubuh beberapa individu yang lebih lemah bergejolak setelah mendengar tawa ini. Mereka pun segera mundur. Darah mereka sudah bergejolak meskipun Xiaoyan tidak ingin menyerang mereka. Jika Xiaoyan melepaskan hasrat untuk menghabisi, tawanya saja sudah mampu menghancurkan meridian ahli dosa manapun. Kekuatan ini sungguh sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit dosen. Hanya tawanya saja dapat menghancurkan jiwa seseorang. Benar-benar arogan, ucap tetua pertama. Tetua pertama tertawa terbahak-bahak. Tangannya menghitam sepenuhnya saat bau busuk semakin menyengat. Sentuhan racun mematikan di tangannya saja sudah bisa membuat elit Bansing sekalipun menderita. Xiaoyan tidak mundur. Ia menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin kencang yang mengerikan terbentuk bagai badai. Tinjunya beradu hebat dengan kedua individu itu. 2 tinju melawan 4 telapak tangan. Ruang di sekitarnya runtuh setiap kali mereka bersentuhan. Riak dahsyat mengguncang pegunungan dalam radius 50 km hingga runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara para elit dosen sungguh mencengangkan. Para tetua dan anggota dari suku Piton Tanah dalam 9 tenang buru-buru mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita turun tangan? Dari kelihatannya, orang bercahaya emas itu tampaknya sangat kuat. Bahkan tetua pertama dan kepala suku Xiaotian pun tak berdaya melawannya. Jangan khawatir, orang itu sepertinya membantu kepala suku Yao Ming. Selama tahun-tahun ini, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku menjadi kediktatoran. Dia terlalu keras dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yao Ming. Mungkin akan baik bagi kita jika kepala suku Yao Ming kembali menjadi kepala suku. Namun, kepala suku Yao Xiaotian telah membina banyak ajudan dekat selama bertahun-tahun ini. Lihat saja orang-orang itu. Mereka sudah berencana untuk diam-diam menyerang kepala suku Yao Ming. Hentikan mereka, ucap sekelompok tetua yang sangat tua berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba tertuju pada sekelompok yang tampak sedikit lebih muda. Seketika, Douki keluar dari tubuh mereka. Mereka melesat maju dalam sekejap dan menghadang kelompok yang siap membuat masalah itu. Penatua Ming, apa yang kau rencanakan? Kepala suku sedang dalam masalah.
Tak apa jika kau tidak pergi menyelamatkannya, tapi kau berani menghentikan kami. Apa motifmu? Ucap kelompok pendukung Xiao Tian. Sekelompok anak muda berani-beraninya berteriak di depan orang tua ini. Tangkap mereka, ucap Penatua Ming. Di sisi lain, Yao Xiaotian dan tetua pertama mengeluarkan jari mata air kuning dan cakar racun hantu tenang. Sebuah jari energi raksasa sekali lagi turun dari langit. Disertai energi yang sangat gelap dan dingin, jari itu dengan kejam menekan Xiaoyan. Di saat yang sama, tetua pertama juga mendekat dengan cepat. Cakar tangannya telah membentuk cairan kental berwarna hitam, bahkan udara pun terkorosi hingga tak bersisa saat cairan itu jatuh. Telapak penciptaan surga agung, keterampilan segel dewa, penggabungan 5 segel, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampak luar biasa muram saat kedua serangan liar itu mendekat. Tangan kanannya melengkung dan sebuah bola cahaya hitam raksasa terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan kilat sebelum 5 telapak energi terbentuk dengan cepat. Mereka menyatu dan berubah menjadi telapak tangan yang mengkristal. Keterampilan segel dewa gabungan 5 segel adalah pertama kalinya Xiaoyan menggabungkan ke-5 segel tersebut, dan kekuatannya sendiri tidak lebih lemah dari telapak penciptaan surga agung. Tangan kanan Xiaoyan menciptakan telapak penciptaan surga agung, sementara tangan kirinya menciptakan ke-5 segel gabungan. Keduanya dilepaskan bersamaan dan bertabrakan dengan jari energi raksasa dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area hening saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk sepenuhnya akibat tabrakan tersebut. Ruang dalam radius 10.000 kaki runtuh total saat itu. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Xiaoyan yang bersosok cahaya keemasan terhuyung mundur di langit, sementara Yao Xiaotian dan tetua pertama terdorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan terkejut. Mereka sungguh tak percaya Xiaoyan mampu bertarung secara seimbang dalam duel langsung melawan mereka berdua hanya dengan kekuatan dosing bintang 1 awalnya. Benar-benar sial. Dari mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia luar biasa kuat, gumam Yao Xiaotian. Ekspresi Yao Xiaotian sangat muram. Hatinya merasakan kegelisahan yang samar. Kekuatan Xiaoyan yang dahsyat akhirnya membuatnya merasakan bahwa situasinya agak rumit. Masalah hari ini sepertinya tidak akan semudah yang dibayangkan. Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba ia melihat kelompok tetua Ming yang telah menghentikan semua ajudan dekatnya. Melihat itu, ia langsung menjadi sangat marah. Penatua Ming, kalian berani menyerang anggota suku, ucap Yao Xiaotian. Kepala suku Xiaotian, masalah ini belum diselidiki sepenuhnya. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming, ucap tetua Ming. Yao Xiaotian sangat marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Ia tidak menyangka orang-orang tua ini akan berbalik melawannya. Mereka bukan hanya tidak membantunya, tetapi justru menjadi penghalang. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Xiaotian kembali menatap penatua pertama saat dia bertanya dengan suara gelap. Dulu aku sudah bilang padamu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, tapi kau tetap mempertahankan mereka. Sekarang kau malah membiarkan musuh tumbuh, ucap tetua pertama menegur Yao Xiaotian. Namun ia juga menyadari bahwa mengatakan hal itu tidak akan memperbaiki keadaan. Ia mengkerutkan gigi dan kemudian berkata, aku akan menghentikan bocah ini. Kau harus mencari kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang-orang tua ini tidak akan dapat berbuat apa-apa selama kita membunuhnya, ucap tetua pertama. Yao Xiaotian baru saja mengangguk setelah mendengar ini ketika tamu berbahaya tiba-tiba bergema. Tidak perlu mencari peluang, kau bisa melakukannya sekarang, ucap Yao Ming. Pakaian Yao Ming berkibar saat ia berdiri di belakang Xiaoyan. Tatapannya bagai pisau tajam yang melesat ke arah Yao Xiaotian dan tetua pertama. Ia berhenti bersembunyi saat itu juga. Ia mengangkat kakinya dan perlahan melangkah maju. Saat ia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada siapapun yang hadir melonjak keluar. Doseng bintang 2, gumam terkejut Yao Xiaotian dan tetua pertama. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama langsung memucat setelah merasakan kekuatan aura ini.
Tak satu pun dari mereka menyangka Yao Ming akan menjadi lebih kuat, alih-alih memburuk setelah bertahun-tahun tertindas. Ia bahkan telah meroket dari kelas Banceng saat itu menjadi Doseng bintang 2. Dia memang pantas menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini berkali-kali lipat lebih hebat daripada Yao Xiaotian. Ucap kelompok tetua Ming juga menunjukkan kegembiraan yang meluap-luap di mata mereka. Mereka adalah binatang ajaib. Kecepatan latihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tetapi mereka memiliki umur yang sangat panjang. Di dunia binatang ajaib, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk naik dari kelas Banceng ke kelas Doseng bintang 2 sudah cukup cepat. Saudara Xiaoyan, aku Yao Ming akan mengingat kebaikanmu ini. Setelah aku menghabisi bajingan ini, aku bahkan bersedia berbagi suku piton tanah dalam 9 tenang denganmu di masa depan, ucap Yao Ming. Tatapan Yao Ming tertuju pada Xiaoyan sebelum tiba-tiba membungkuk padanya. Suaranya yang dalam mengandung rasa terima kasih yang mendalam. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari mata air, memberinya pil obat, dan menghalangi mereka berdua begitu lama, kemungkinan besar ia akan mati dengan kebencian hari ini. Seberapa banyak kekuatanmu yang sudah pulih? Ucap Xiaoyan tersenyum dan bertanya. 60%. Tapi itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian, ucap Yao Ming tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, serahkan saja padaku tetua pertama. Kau harus menyelesaikan masalah kalian berdua dengan baik, ucap Xiaoyan sembari tertawa kecil. Mendengar itu, Yao Ming mengangguk. Ia tidak mengatakan hal yang tidak perlu saat berbalik. Tatapannya yang gelap dan tajam menatap Yao Xiaotian yang pucat. Ia melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini izinkan aku membalas semua kepahitan yang telah kurasakan selama ratusan tahun ini kepadamu, ucap Yao Ming yang muncul di hadapan Yao Xiaotian dalam beberapa kilatan. Ekspresi ganas juga perlahan muncul di wajahnya. Tubuh Xiaoyan kemudian juga bergerak, dan ia muncul di hadapan tetua pertama setelah Yao Ming bertindak. Ia menyeringai pada tetua pertama, tetapi tetua pertama merasa seluruh tubuhnya membeku ketika melihat senyum itu. Ia mengerti bahwa semuanya sudah diputuskan. Pukulan Xiaoyan berbenturan dengan angin telapak tangan Dogi hitam pekat dan berbau busuk milik tetua pertama. Sebuah bibit panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan racun mematikan itu. Kekuatan dahsyat itu juga membuat tetua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak. Kekuatan api surgawi membuatnya merasa sedikit ngeri. Penatua pertama, sebaiknya menyerah saja. Kau tidak bisa mengalahkanku. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu dia bebas, nasibmu kemungkinan besar akan sangat buruk. Ucap raksasa cahaya kemasan yang telah diubah Xiaoyan itu menatap penatua pertama yang berada tak jauh darinya dan tertawa. Wajah tetua pertama berkedut mendengar suara ini. Kemudian pandangannya menyapu medan perang Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Saat ini Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming hingga ia tak mampu membalas. Dari pertarungan yang menyedihkan ini, jelas bahwa Yao Xiaotian tak akan mampu bertahan lama. Apakah usaha bertahun-tahun ini sia-sia? Gumam tetua pertama. Tetua pertama merasakan amarah dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Awalnya, ia mengira telah menekan suku piton tanah dalam 9 tenang hingga mereka di bawah kendali mereka. Namun kenyataan pahit mengatakan bahwa kendali ini hanyalah ilusi. Begitu mereka menghadapi bahaya, apa yang disebut kendali ini benar-benar menjadi lelucon. Saudaraku yang baik, kemajuanmu sangat sedikit setelah bertahun-tahun. Kau benar-benar mengecewakanku, ucap Yao Ming. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan, sementara pikiran marah ini terus berkecamuk di hati tetua pertama. Suara keras yang mengerikan muncul dan tak lama kemudian berganti teriakan Yao Xiaotian. Apakah dia sudah dikalahkan? Gumam tetua pertama. Jantung tetua pertama berdebar kencang setelah mendengar cerita memilikuan ini. Ia buru-buru menoleh hanya untuk melihat Yao Xiaotian terbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari 10 gunung yang menjulang tinggi itu telah runtuh. Pertarungan antar elit Doseng telah dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Yao Ming menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan keras.
Angin kencang yang mengerikan meletus dari kakinya, menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut Yosotian. Darah segar dan beberapa organ dalam yang hancur kembali menyembur keluar dari mulutnya. Mata banyak anggota suku Piton Tanah dalam 9 tenang berkedut melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya sungguh terlalu sengit. Yosotian tampak menyedihkan, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah di sekujur tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, membuat wajahnya tampak sangat ganas. Saat bertarung dengan Yosotian, Yao Ming benar-benar menunjukkan betapa pentingnya pantang menyerah dalam pertempuran. Kalau tidak, akan mustahil baginya untuk menghabisi Doseng Bintang 1 secepat ini. Sepertinya Yao Ming ini memang menyimpan kebencian yang sangat amat dalam terhadap Yosotian. Semua serangannya sangat kejam, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yosotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertarungan habis-habisan. Kakak, tolong lepaskan aku. Waktu itu aku tergoda oleh tetua pertama untuk melakukan tindakan-tindakan biadab itu, ucap Yosotian. Yosotian berteriak dengan suara serak. Wajahnya yang garang menunjukkan ekspresi ngeri saat tubuhnya diinjak-injak oleh Yao Ming. Apa kau baru sadar kalau aku kakakmu sekarang? Kepahitan yang kuderita selama ratusan tahun ini semua berkatmu, ucap Yao Ming. Suara Yao Ming terdengar berat. Perlahan ia menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yosotian. Wajahnya yang berlumuran darah tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Dulu aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Jika kau tidak mengkhianatiku, posisi kepala suku cepat atau lambat akan menjadi milikmu, ucap Yao Ming. Yosotian gemetar saat merasakan sentuhan Yao Ming. Ia bisa merasakan hasrat untuk menghilangkan nyawanya di hati Yao Ming. Tak lama kemudian, raut wajah puas terpancar di mata Yosotian. Tatapan Yao Ming berubah gelap dan dingin saat Yosotian hendak mengedarkan dokinya untuk meledakkan tubuhnya. Namun tangan Yao Ming bagaikan pisau tajam yang menusuk tanpa ampun ke kepala Yosotian. Darah segar pun menyembur keluar bersama otak Yosotian. Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yosotian. Setelah itu, ia perlahan menariknya kembali. Ada manik hitam bundar seukuran kepalan tangan di tangannya. Manik itu halus seperti kabut hitam yang samar-samar mengalir di dalamnya, dan manik itu pun menggumpal menjadi wajah menjerit yang menyerupai Yosotian. Suku Piton Tanah dalam 9 tenang di area itu memandang gunung itu. Mereka bisa merasakan aura Yosotian dan riak darahnya lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Ekspresi mereka yang sedang melawan beberapa tetua yang lebih tua juga memucat saat ini. Tubuh mereka gemetar hingga tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat ia memegang manik hitam itu. Hatinya tak merasakan banyak kegembiraan meskipun telah membalas dendam, karena pada dasarnya saudara yang saling membunuh mungkin merupakan adegan paling tragis di dunia. Tetua pertama di langit menelan ludahnya perlahan. Ia tak menyangka Yao Ming akan sekejam ini. Yao Ming bahkan tak memberi Yosotian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan inti monster Yosotian pun diekstraksi paksa oleh Yao Ming. Dan itu jelas bahwa Yao Ming tak ingin memberi Yosotian kesempatan untuk bangkit kembali. Xiaoyan menatap Yao Ming yang berdiri diam di samping mayat Yosotian. Ia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Yao Ming. Xiaoyan juga punya saudara laki-laki. Karena itu, ia juga mengerti betapa sakit hatinya jika ia harus menyerang Xiaoding dan Xiaoli. Karena sekalipun Yosotian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, mereka berdua masih memiliki darah yang sama. Yao Ming menghela nafas panjang sambil menatap langit. Ia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yosotian. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dengan ekspresi garang, menatap tetua pertama dan berbicara dengan suara berat. Penatua pertama, selanjutnya giliranmu, ucap Yao Ming. Tetua pertama gemetar melihat tatapan Yao Ming yang begitu tajam. Ia tahu bahwa nasibnya pasti akan jauh lebih menyedihkan daripada Yosotian jika ia sampai jatuh ke tangan Yao Ming. Ledakan langit ular iblis, ucap tetua pertama.
Tatapan tetua pertama dengan cepat menyapu Yaoming dan Xiaoyan. Ia tiba-tiba menggertakkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian tubuhnya membengkak dan kakinya bergerak cepat. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini. Ia segera mundur dan merasa agak gelisah. Dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, gumam Yaoming. Yaoming juga terkejut dengan keputusan tegas tetua pertama. Dan menyadari hal itu, tubuhnya pun segera mundur. Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan dahsyat, sementara Xiaoyan dan Yaoming bergegas pergi. Energi mengerikan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Banyak ular energi hitam berhamburan ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular-ular hitam ini dengan cepat lenyap begitu menyentuh tanah. Dia tidak menghancurkan dirinya sendiri. Orang tua ini benar-benar licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya dalam sebuah avatar, gumam Xiaoyan. Rasa terkejut melintas di hati Xiaoyan saat mengamati ular-ular ini. Pria tua itu benar-benar berani. Karena setelah kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan menurun drastis. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk pulih ke puncaknya. Hantu tua ini tidak bisa dilepaskan terlalu mudah, ucap Yaoming. Serangan energi itu perlahan menghilang. Tubuh Yaoming berkelebat dan muncul di samping Xiaoyan. Kemudian ia memberi perintah kepada anggota suku Piton Tanah dalam 9 tenang. Lakukan pencarian dalam radius 50 km. Kita harus menemukan hantu tua itu, ucap Yaoming. Beberapa tetua pun dengan cepat dan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yaoming telah membanggakan prestisnya yang kuat di dalam suku Piton Tanah dalam 9 tenang. Meskipun ia telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya saat menghabisi Yao Xiaotian sebelumnya sudah cukup untuk menakuti semua anggota suku. Selamat kepada kepala suku yang telah kembali menduduki jabatannya. Kami pasti akan setia sampai mati, ucap para tetua suku. Para tetua yang sangat senior itu dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat mengikrarkan janji setia kepada Yaoming. Seluruh tetua, terima kasih atas kerja keras kalian. Urusan di dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang tidak seharusnya tinggal, ucap Yaoming berbicara dengan suara lemah. Jika ia ingin mendapatkan kembali kekuasaannya, ia harus menyingkirkan sekutu-sekutu Yao Xiaotian. Karena jika tidak, cepat atau lambat mereka akan menimbulkan masalah. Kami mengerti, ucap para tetua itu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah tersebut. Xiaoyan memperhatikan Yaoming menyelesaikan urusan suku dengan tertib, membuatnya tanpa sadar mengangguk. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah. Suku ini akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang di bawah kepemimpinannya. Kelompok Cailin terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiaoyan berhenti mengaktifkan tubuh kaca kingkong. Akhirnya mereka melayang di sampingnya. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan sebelumnya. Karena itu mereka tidak menampakkan diri. Saudara Xiaoyan, terima kasih sudah membantu kali ini, ucap Yaoming sembari berbalik. Ia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan dengan hormat berterima kasih setelah memberikan beberapa instruksi. Menanggapi itu, Xiaoyan hanya menyeringai dan melambaikan tangannya. Saudara Xiaoyan, aku tak punya cara untuk membalas budi baikmu yang sebesar ini. Namun, aku tetap harus membalas budimu dan jangan buru-buru menolak tawaranku. Kurasa kau akan tertarik dengan imbalan yang kukatakan, ucap Yaoming merenung sejenak sebelum tertawa dan berbicara. Mendengar Yaoming berbicara, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Aku ingin tahu, apakah saudara Xiaoyan pernah mendengar tentang Saint Iblis Huang Quan? Ucap Yaoming tersenyum dan bertanya. Saint Iblis Huang Quan, ucap Xiaoyan. Mendengar nama itu, Xiaoyan terkejut. Ekspresinya akhirnya berubah. Saint Iblis Huang Quan yang pernah setengah kaki di kelas Dodi di zaman kuno, ucap Xiaoyan bertanya. Mata Xiaoyan menatap Yaoming dengan seksama. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, kenapa? Mungkinkah Saint Iblis Huang Quan yang legendaris ini ada hubungannya dengan suku Piton Tanah dalam 9 tenang milikmu? Ucap Xiaoyan. Saint Iblis Huang Quan
memang bukan anggota sukuku, tapi dia memang punya hubungan yang cukup mendalam dengan sukuku. Setelah ahli pamungkas ini gugur dulu, warisan yang ditinggalkannya lenyap seiring berjalannya waktu, ucap Yaoming lalu tersenyum. Ia kemudian melanjutkan dengan lembut. Ada prasasti Huang Quan di suku Piton Tanah dalam 9 tenang milikku. Prasasti itu telah diwariskan sejak zaman dahulu. Semua pengetahuan tentang Sen Iblis Huang Quan tercatat di dalam prasasti batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa darah esensi Sen Iblis Huang Quan masih tersimpan jauh di dalam prasasti batu itu, ucap Yaoming. Darah esensi, gumam Xiaoyan. Tangan Xiaoyan bergetar tanpa jejak. Konon, Sen Iblis Huang Quan berada di kelas setengah kaki Dodi. Kekuatannya hampir mencapai puncak. Darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Dodi akan berangsur-angsur berubah. Dan jika ia berhasil mencapai level itu, generasi mendatangnya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama ratusan generasi. Dengan demikian, klan kuno lainnya akan terbentuk. Namun tentu saja, Sen Iblis Huang Quan gagal mencapai langkah terakhir hingga hari kematiannya. Oleh karena itu, keturunannya tidak menikmati berkah tersebut. Meskipun kekuatan garis darahnya tidak dapat mencapai keturunannya, darah inti Sen Huang Quan merupakan daya tarik besar bagi seorang elit Doseng. Jika seseorang mendapatkannya, niscaya itu akan meningkatkan kekuatannya. Karena prasasti batu Huang Quan itu menyembunyikan rahasia sebesar itu, mengapa suku Piton Tanah dalam 9 tenangmu baru menemukannya sekarang, ucap Xiaoyan. Daya tarik darah esensi dari Sen Iblis Huang Quan membuat hati Xiaoyan dipenuhi kegembiraan. Namun, ia segera menenangkan diri dan bertanya. Saudara Xiaoyan tetap berhati-hati seperti biasa. Prasasti Huang Quan adalah harta karun utama suku Piton Tanah dalam 9 tenang milikku. Ada 3 keterampilan Do yang terukir di atasnya. Jari mata air kuning dan telapak mata air kuning masing-masing adalah keterampilan kelas Tian tingkat rendah dan keterampilan kelas Tian tingkat menengah. Keduanya sangat kuat, namun hanya kepala suku dan beberapa tetua yang bisa mempraktikannya, ucap Yaoming tertawa dan menjawab. Jari mata air, telapak mata air, bagaimana dengan keterampilan Do yang terakhir, ucap Xiaoyan sambil mengangguk. Ia tampaknya tidak menginginkan kedua teknik ini. Teknik Do kelas Tian mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi itu tidak membuatnya merasakan godaan yang sangat besar. Lagi pula, ia juga memiliki cukup banyak keterampilan Do kelas Tian. Amarah ilahi mata air kuning, ucap Yaoming menyeringai dan menjawab. Amarah ilahi mata air kuning, ucap Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jari mata air kuning penentu hidup dan mati. Amarah mata air kuning menghancurkan jiwa seseorang. Lalu teknik Do yang digunakan oleh Sen Iblis Huang Quan, amarah ilahi mata air kuning, gumam Xiaoyan nampak sedikit penasaran. Hati Xiaoyan akhirnya sedikit terguncang saat ini. Lebih tepatnya, amarah ilahi mata air kuning adalah sejenis keterampilan Do Sonic. Terlebih lagi, itu adalah keterampilan Do Sonic tingkat tinggi kelas Tian. Tercatat dalam teks kuno bahwa amarah ilahi mata air kuning bahkan dapat mengubah ekspresi beberapa elit Doseng. Setidaknya 9 dari 10 ahli top yang gugur melawan Sen Iblis Huang Quan jiwanya hancur berkeping-keping oleh amarah ilahi mata air kuning. Dan itu adalah keterampilan Do tingkat tinggi kelas Tian. Ini pertama kalinya Xiaoyan melihat keterampilan Do setingkat ini. Berdasarkan pengetahuannya, bahkan reinkarnasi amarah Buddha yang ia pahami pun tak mampu menandingi amarah ilahi mata air kuning. Namun tentu saja, jika Xiaoyan berhasil melahap dan memurnikan api teratai iblis pemurnian, kekuatan api teratai amarah Buddha kemungkinan besar tak akan lebih lemah dari amarah ilahi mata air kuning. Dalam hal kekuatan penghancur yang sesungguhnya, amarah ilahi mata air kuning mungkin lebih rendah daripada api teratai amarah Buddha. Tetapi itu tetap dianggap sebagai senjata mematikan. Bahkan para ahli dengan tingkat yang sama pun akan mengalami pukulan berat pada jiwa mereka jika mereka ceroboh. Perlu diketahui bahwa jiwa seseorang adalah fondasinya. Jika jiwa seseorang terluka, dampak yang ditimbulkan akan jauh lebih parah daripada cedera fisik.
Dengan kata lain, jika Xiaoyan berhasil menguasai amarah ilahi mata air kuning, bahkan Doseng bintang 3 pun akan berakhir menderita jika Doseng itu lengah. Itu adalah keterampilan Dou yang terkenal dari Huang Quan, amarah ilahi mata air kuning, ucap Yao Ming tertawa dan merasa sangat puas dengan keterkejutan Xiaoyan. Menurut apa yang kau katakan, Yao Xiaotian dan tetua pertama seharusnya telah berlatih amarah ilahi mata air kuning kan? Jika mereka menggunakan keterampilan Dou ini, kita tidak akan bisa menghalangi mereka, ucap Xiaoyan. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama berhasil menguasai amarah ilahi mata air kuning, situasinya akan sangat berbeda. Teknik Dou tingkat tinggi kelas Tian relatif langka bahkan di zaman kuno. Tentu saja, sekarang teknik itu bahkan lebih langka lagi. Tidak semudah itu. Tak seorang pun di suku kami pernah mempraktikkan amarah ilahi mata air kuning karena keterampilan Dou-nya tersembunyi jauh di dalam batu prasasti. Kami tidak bisa mendapatkan metode untuk mempraktikannya. Lagi pula, tak seorang pun berani menghancurkan prasasti batu itu dengan paksa karena kami takut merusak esensi darah Sen Iblis di dalamnya, ucap Yao Ming tertawa dan menanggapi. Kalau begitu, apa maksud saudara Yao dengan mengatakan ini kepadaku? Bahkan para ahli dari suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang pun tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikkan amarah ilahi mata air kuning ini. Apalagi kita, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Mungkin orang lain tidak bisa, tapi sepertinya tidak akan jadi masalah bagi saudara Xiaoyan, jawab Yao Ming sambil tersenyum. Xiaoyan mengangkat alisnya. Ia menyilangkan jari, menyeringai dan bertanya. Api surgawi, ucap Xiaoyan. Ia menyadari bahwa satu-satunya aspek uniknya tampaknya adalah api surgawi. Api surgawi mungkin kuat, tetapi prasasti batu Huang Quan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kita butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada sisa roh dari Sen Iblis Huang Quan yang berjaga di dalam prasasti batu ini. Metode untuk mempraktikkan amarah ilahi mata air kuning ada di dalamnya, ucap Yao Ming lalu tertawa. Kami binatang ajaib tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual. Bahkan dengan kekuatanku, kekuatan spiritualku hanya setara dengan seorang alkemis tingkat 7. Tetapi aku tidak mampu menaklukkan sisa roh itu pada tingkat ini, ucap Yao Ming. Setelah menyelidiki selama ribuan tahun, kami menemukan bahwa jiwa yang setidaknya telah mencapai alam surgawi akan berhasil memasuki prasasti batu. Tetapi jiwa dengan alam ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa alkemis agung sejati. Dahulu, suku ini pernah membahas untuk mempekerjakan seorang master alkemis. Tetapi ide ini ditolak karena kami khawatir mengungkap prasasti batu Huang Quan akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lagi pula, darah esensi Sen Iblis Huang Quan juga tersembunyi di dalam prasasti batu. Jika berita ini menyebar, bahkan beberapa elit Doseng pun mungkin akan terlibat. Karena bahkan beberapa anggota suku hanya tahu tentang keberadaan prasasti batu Huang Quan, tetapi mereka tidak tahu rahasia yang disembunyikannya, ucap Yao Ming. Xiaoyan tersenyum. Ia menatap Yao Ming dan kemudian berkata, kau cukup percaya padaku untuk menceritakan rahasia sepenting ini, ucap Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, tebakan ajakmu ini tidak perlu. Alasanku mengungkapkan rahasia ini kepadamu sebagian besar karena aku ingin membalas budimu. Lagi pula, aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Alasan lainnya adalah karena aku ingin meminjam kekuatanmu untuk membuka prasasti batu dan membiarkanku tumbuh lebih kuat agar dapat sepenuhnya mengendalikan suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang, ucap Yao Ming tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan saat ia berbicara dengan ekspresi muram. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Yao Ming. Yao Ming juga menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Setelah mereka saling berpandangan sejenak, Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya. Ia merenung sejenak lalu berkata, kalau begitu, biar aku coba dan lihat apakah aku bisa menangani jiwa sisa Sen Iblis di dalam prasasti batu itu, ucap Xiaoyan. Jika memang begitu, aku akan berterima kasih kepada saudara Xiaoyan atas bantuanmu, ucap Yao Ming. Yao Ming bersukacita dan tertawa setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Namun jangan terburu-buru. Saudara Xiaoyan telah mengalami pertempuran besar hari ini. Kalian semua harus beristirahat semalam, sementara aku menyelesaikan berbagai urusan di suku. Aku akan membawa kalian semua ke prasasti batu Huang Quan besok pagi, ucap Yao Ming. Baiklah, ucap Xiaoyan.
Suku Piton Tanah dalam 9 tenang telah mengalami perubahan drastis. Wajar saja akan ada beberapa insiden berdarah di malam hari. Tetapi kelompok Xiaoyan tidak peduli dengan masalah berdarah ini. Lagi pula, ini adalah masalah internal suku orang lain, bukan hak mereka untuk campur tangan. Kekacauan berlanjut hingga fajar sebelum berangsur-angsur mereda. Yao Ming sudah muncul di kediaman kelompok Xiaoyan ketika matahari mulai menghilang. Setelah itu, ia memanggil anggota kelompok lainnya, dan mereka pun menuju ke belakang gunung. Rombongan Xiaoyan tidak berhenti sepanjang jalan. Dalam waktu 10 menit lebih, mereka telah mendarat di dekat altar kuno di belakang Yao Ming. Altar ini sungguh megah. Altar itu dihiasi batu-batu hijau besar. Satu menghadap ke pegunungan di sekitarnya, sementara yang lain berdiri di dekat altar. Kelompok Xiaoyan perlahan mendarat di samping altar. Di tengah alun-alun terdapat sebuah prasasti batu kuning pucat berukuran 1000 kaki. Prasasti itu berdiri sendiri di tempat itu, memancarkan aura kuno, membuatnya tampak seolah-olah telah ada sejak lama. Apakah ini prasasti batu Huangquan yang legendaris? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengamati prasasti batu raksasa itu. Banyak simbol misterius terukir di atasnya, sementara cahaya aneh samar-samar berkedip. Prasasti itu memiliki cetakan tangan raksasa sedalam 5 kaki. Informasi misterius menyebar dari dalam cetakan tangan itu. Kemungkinan besar inilah metode latihan jari mata air kuning dan telapak mata air kuning. Yao Ming membungkuk rendah pada prasasti batu ini. Setelah itu, ia perlahan mundur. Matanya menatap Xiaoyan sambil berkata, "Inilah prasasti batu Huangquan milik suku Piton Tanah dalam 9 tenang milikku. Amarah ilahi mata air kuning dan darah esensi San Iblis tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya akan bergantung pada saudara Xiaoyan," ucap Yao Ming. Xiaoyan mengangguk pelan. Tatapannya serius saat mengamati prasasti batu itu. Ia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Hanya sisa jiwa saja sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Aku benar-benar penasaran, ahli pamungkas macam apa San Iblis Huangquan itu, gumam Xiaoyan.